Jadi serangan jantung tidak mesti dia meninggal mendadak. Meninggal mendadak juga tidak mesti karena serangan jantung. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di channel Ngobrol Seputar Jantung. By the way, ini video pertama kita dari playlist serangan jantung. Kita hari ini mau ngobrol apa nih dok? Topik apa kira-kira nih dok yang seru? Baik, jadi serangan jantung ini kan yang paling ditakutin ya. Horor dok. Karena itu ini kita pilih sebagai video pertama juga untuk channel kita. Playlist pertama kita adalah serangan jantung. Dan supaya kita nanti nggak bahas satu video itu panjang, terlalu panjang videonya, kita per video di playlist ini kita bagi-bagi masing-masing video ada poin-poinnya begitu. Nah, khusus untuk video pertama untuk playlist serangan jantung ini kita fokus untuk ngobrolin tentang apa sih yang dimaksud serangan jantung. Yang kedua, bagaimana gejala-gejala dan tanda-tandanya. Dan yang ketiga adalah apa yang mesti kita lakukan kalau kita ngalamin gejala dan tanda-tanda yang nanti kita bahas itu. Jadi itu kita fokusnya ke sana. Dok, saya penasaran nih dok, kalau kita ngomongin serangan jantung, itu identik sama orang itu ada yang meninggal tiba-tiba gitu dok, meninggal mendadak. Oh ya. Nah, itu apakah serangan jantung atau gimana dok? Ya. Oke, soal meninggal mendadak ya. Jadi meninggal mendadak itu tidak 100% identik serangan jantung. Ini ada pemahamannya yang tersendiri. Apa sih yang dimaksud meninggal mendadak? Ya, kita sering dengar meninggal mendadak. Tapi yang maksud meninggal mendadak tuh yang kayak apa? Misalnya sakit hari ini, minggu depan meninggal, itu meninggal mendadak bukan? Ya kan mesti jelas itunya batasannya. Jadi meninggal mendadak itu artinya dari mulai timbul gejala sampai meninggal itu kurang lebih di bawah 1 jam. Gitu. Nah, tentu coba kalau Dr. Stephen lihat kehidupan sehari-hari kan jarang sebetulnya orang yang nggak sampai 1 jam terus nggak ketolong. Tapi sekali-sekali kan kita sering dengar juga begitu. Dengar juga. Nah itu apa yang terjadi sebetulnya? Itu yang terjadi sebetulnya jantungnya berhenti mendadak. Jadi meninggal mendadak itu memang karena henti jantung mendadak, dan itu terjadi dalam hitungan 1 jam sejak dia mulai merasakan gejala itu. Nah makanya karena namanya henti jantung mendadak, tentu hampir sebagian besar penyebabnya adalah masalah jantung, gitu. Tetapi tidak semuanya karena serangan jantung, enggak semuanya. Sebagian ada masalah jantung yang lain, tetapi sebagian besar henti jantung mendadak, penyebab tersering itu adalah memang serangan jantung. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi serangan jantung tidak mesti dia meninggal mendadak. Meninggal mendadak juga tidak mesti karena serangan jantung. Tetapi kalau ada orang yang meninggal mendadak, porsi terbesar kemungkinan besar adalah karena serangan jantung. Nah itu makanya pentingnya kita ngerti serangan jantung, karena ada risiko yang besar kalau orang serangan jantung itu bisa meninggal mendadak itu. Itu hubungannya di situ. Dok, dari tadi kita ngomongin serangan jantung, dok. Sebenarnya apa sih yang dimaksud serangan jantung? Sebenarnya apa sih dok? Serangan jantung itu gimana tuh maksudnya? Memang ini istilahnya udah sering kita dengar, tetapi mungkin pemahamannya masih banyak yang belum paham. Saya jelaskan pakai ini ya, kayak alat peraga ya. Ini alat peraga jantung yang dari segi ukuran kurang lebih ya seperti ini, sebesar nih kurang lebih. Jadi jantung kita tuh kan besarnya sekepalan tangan, ya, adanya di rongga dada, di belakang tulang dada sini, di belakangnya agak mengarah ke kiri. Dan ini memang arahnya gitu udah kayak gitu lah di sini nih, gitu. Ya. Nah ini jantung kita, ini ada yang merah-merah ini. Yang merah-merah ini adalah pembuluh darah koroner. Nah, Dr. Stephen sering dengar istilah koroner. Teman-teman juga pasti udah sering dengar istilah pembuluh darah koroner. Nah, yang dimaksud serangan jantung itu adalah si pembuluh koroner ini tiba-tiba tersumbat. Nah, kita jelasin dulu pembuluh koroner ini buat apa. Pembuluh koroner itu fungsinya untuk membawa makanan ke otot jantung. Nah, otot jantung itu betul-betul nggak boleh sebentar gitu, hitungan 1 menit pun nggak dapat makanan tuh nggak boleh. Jantung kita tuh setiap harinya
Coba tebak-tebakan Dr. Stephen. Iya. Seharinya jantung kita berdenyut berapa kali sih? Waduh, saya tebak ya, Dok. 1 menit itu 80 kali dikali. Nah itu ya, nebak, 10.000 itu menghitung. deh. Sehari 10.000. 10.000 detak. Ya, ternyata salah. Salah. Jadi sehari itu 100.000. Sehari. 100.000 Sehari 100.000 kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih. Kadang ada yang 90.000, ada yang 110.000. Tapi sehari 100.000 kali berdenyut. Oke. Pernah itu nggak main itu tiang kayak bola karet kita gini-gini nih? Iya. Kan kayak mompa tuh. Iya. Coba 50 kali, 100 kali udah pegel banget. Betul, gitu. Dok. Kalau Jadi ototnya. Iya. Kalau 100.000 kali begini terus dan nggak ada kesempatan istirahat sebentar pun, itu capeknya luar biasa itu. Iya. Benar. Dan dia ngumpain darah. Coba kira-kira lagi. Ngumpain darah sehari berapa liter? Waduh, ini sih pelajaran kedokteran umum sebenarnya, Dok, ya. Cuman saya lupa nih, Dok, ya. Kalau tadi 100.000 detak, sekarang saya tebaknya 5.000 liter, Dok. Hampir dekat itu. Hampir dekat. Sekitar 7.500-an liter. 7.500. Iya, sekitar Ya. sehari ya. Coba bandingin yang supaya bisa ngebayanginnya. Kalau 1 galon air berapa tuh? 19 literan, Dok. 19 liter. 20 liter lah. Iya, 20 liter. Iya. Kita ngangkut 20 liter itu udah capek. Capek. Kalau jadi 7.500 berapa kali ngangkut itu? Coba bayangin. Wah, 100 kali ngangkut aja baru 2.000. Nah, panjang lah. Pokoknya sih banyak. Kali ngangkut. Nah, iya. Jantung sekecil gini harus kerja seberat itu. Nah, yang penting supaya dia bisa kerja seberat itu adalah pembuluh darah ini mesti alirannya lancar. Pembuluh darah yang kayak urat itu kan? Nah, yang merah-merah yang kayak urat ini. Dia aliran darahnya lancar, jadi otot jantungnya selalu dapat makanan yang cukup sehingga dia bisa bekerja tanpa berhenti loh. Ini di tubuh kita nih, sebut organ apa aja, rasa-rasa saya sepanjang yang saya tahu ya, organ apapun di tubuh kita ada kesempatan istirahat. Iya, benar. Ya, ya otot-otot tangan, kaki kita kalau tidur kan istirahat. Betul. Mata kita istirahat tutup. Istirahat. Otak juga tidur. Gitu. Ya, otak kan istirahat. Iya. Even paru-paru bisa kita, dia nggak istirahat secara ini. Tapi maksudnya kalau kita mau paksa dia berhenti, tahan napas 5 menit itu bisa. Iya. Tapi kalau suruh jantungnya berhenti dong, semenit aja gitu, nggak usah berhenti, nggak bisa. Iya. Suruh kita kasihan nih, berhenti dong sebentar 1 menit bisa nggak bisa. Biru ya, Dok. Jadi aliran darah ini mutlak nggak boleh berhenti. Oke. Nah, yang dimaksud serangan jantung itu pembuluh darah ini yang tadinya lancar mendadak tersumbat. Itu aja sebetulnya pengertian dari serangan jantung. Serangan jantung itu adalah kondisi yang mengancam si jantung karena dia kalau tiba-tiba nggak dapat makanan, jantungnya bisa mendadak berhenti. Itu yang menyebabkan henti jantung terus meninggal mendadak. Jadi kondisi yang mengancam jantung dalam kondisi yang mendadak, makanya namanya serangan. Serangan. Iya, kalau namanya serangan itu, Dr. Stephen kalau diserang orang. Iya. Kalau bilang-bilang dulu, Dr. Stephen saya pukul ya gitu, itu bukan serangan, itu malah latihan, iya kan? Itu skripnya, Dok, ya. Iya, jadi kalau serangan itu enggak. Makanya orang siap. serangan jantung nggak pernah siap, Iya. tiba-tiba datangnya. Dan yang kedua, serangan itu mesti mengancam. Kalau saya mau serang Dr. Stephen tapi cuma gini doang gitu, itu mah main-main itu. Kalau serangan itu mengancam. Ini kondisi yang terjadi mendadak dan mengancam si jantung, yang diakibatkan karena pembuluh darah koroner ini tiba-tiba tersumbat total. Nah, itu aja pengertian serangan jantung. Gitu. Iya. Cukup jelas ya, sampai situ ya. Oke. Dok, jadi dokter jelasin, itu kan serangan jantung itu kalau ada kondisi yang ada tersumbat ya, Dok, di pembuluh darah koronernya. Iya. Gejalanya, Dok, itu apa, Dok? Ya. Nah, kita kan yang ngeri kan kalau ada ini nyeri dada, ini serangan jantung bukan nih, atau pegel-pegel doang atau apa gejalanya, Dok? Nah, itu. Jadi memang secara umum sih sudah pada tahu, saya rasa ya, teman-teman yang ini juga udah banyak yang tahu kalau nyeri dada itu berbahaya. Tapi jadi kita paham sekarang kalau ini tersumbat mendadak, otot jantungnya nggak dapat makanan, aliran darah. Nah, itu akan menimbulkan rasa sakit yang hebat yang
apa namanya, dipantulkan, bukan dipantulkan, apa namanya ya bahasa Indonesia itu, diterjemahkan sebagai nyeri di dada. Sebagai nyeri di dada, dan nyerinya tuh hebat biasanya, hebat banget. Jadi kita biasanya kalau nanya sama pasien, kalau pasiennya masih sadar, pasiennya masih bisa jawab tuh, Bapak sakit dadanya kalau dari skala 1 sampai 10, Bapak kasih nilai berapa? Biasanya antara 9, 10 gitu. Justru itu sakit banget ya. Beberapa bilangnya kayak mau mati pokoknya rasanya. Dan itu mereka menceritakannya seperti diperas, seperti ditindih, seperti dibakar, seperti kayak didudukin binatang gede gitu, ketindihan begitu. Nah itu gejala yang paling khas, nyeri dada. Nyeri dadanya di area di dada sini, biasanya di tengah, menjalar dia biasanya ke sebelah kiri. Dan pada umumnya ada penjalaran pada umumnya. Jadi menjalarnya naik sampai ke leher, sampai ke ini ke lengan kiri, ke bahu, ke pundak, ke punggung belakang sini, bisa sampai ke sini, ke rahang, ke telinga sini. Pada umumnya menjalarnya ke tubuhnya bagian atas. Jadi kalau menjalarnya ke tubuh bagian bawah, ke kaki, suka ada pasien, dok saya sakit dari sampai kaki semua sakit itu. Nah, malah bukan biasanya. Biasanya bukan? Bukan biasanya. Jadi yang khas itu ke atas gitu. Ke atas dong. Kadang-kadang disertai juga dengan sesak napasnya. Jadi dia tiba-tiba nyeri, tiba-tiba juga napasnya susah gitu. Ya, bisa lemes. Kadang sampai nggak sadar. Dan kalau nggak sadar itu berbahaya karena mungkin jantungnya tiba-tiba berhenti. Makanya dia langsung nggak sadar. Gitu. Kadang juga disertai mual-mual, muntah-muntah gitu. Dan yang juga penting itu keringat dingin banyak. Keringat dingin itu bukan cuma basah-basah dikit gitu. Keringat itu banyak, banjir sampai bajunya basah semua. Dan itu bukan hanya si pasien, itu kayak keluarganya yang lihat juga tahu gitu. Mereka bisa ingat persis kejadiannya. Iya dok, sampai banjir, sampai bajunya sampai basah kuyup, sampai harus ganti baju. Nah itu kalau keluhannya atau gejalanya itu nyeri dada yang hebat seperti yang saya gambarkan tadi, disertai keringat dingin. Kalau lupa yang lain nih, 2 aja itu. 2 itu ya itu. Nyeri dada yang hebat disertai keringat dingin. Ini benar-benar ciri-ciri utama, ciri-ciri yang khas banget ini. Yang sebetulnya sih mudah dikenalin mestinya kalau udah paham gitu. Dok. Ya. Jelas ya gejalanya gitu. Jelas, Dok. Iya. Dok, misalnya ada, atau kita deh misalnya, kita kan nggak pernah tahu ya dok, amit-amit nih dok ya. Mengalami gejala yang tadi dokter bilang, nyeri dada hebat, kalau kita gambarin tadi skornya 9 sampai 10 dok, keringet luar biasa, itu kita mesti ngapain dok pertama-tama? Pertolongan pertamanya gimana tuh dok? Dokter Steven pernah dengar nggak itu ada ya kayak cerita-cerita di masyarakat nanti dikerok dulu, itu kan ditusuk dulu pakai jarum, ditusuk dulu atau kupingnya ditusuk dulu, itu pijit-pijit, atau minum air teh panas atau teh manis kayak gitu. Nah itu semua itu saya bilang itu penundaan. Jadi kalau ngalamin gejala yang khas kayak gitu, jangan ditunda, jangan melakukan apapun yang bisa menunda pertolongan yang sebenarnya. Pertolongan yang sebenarnya adalah membuka sumbatannya. Nggak ada satupun tindakan itu yang bisa membuka. Ini coba apa lagi ya, kalau di masyarakat tuh kerokan, gosokin minyak dulu, udah gitu, entah minum obat dulu bisa kan? Aduh, ini minum obat, entah minum jamu-jamuan, ya kayak gitu ya, atau jahe-jahe itu, atau obat tahan sakit, atau ditunggu, udah malam, dokternya udah tutup, besok pagi aja deh, nanti saya periksa jantung, tapi besok pagi, pagi itu penundaan. Atau bahkan ini saya minta maaf, tapi panggil dokter deh gitu. Misalnya sekarang kan bisa ya panggil dokter misalnya gitu, tapi dokternya mungkin karena macet misalnya, sejam lagi baru nyampe. Nah, waktu nyampe dokternya bisa diagnosis, oh bapak ini serangan jantung, harus dibawa ke rumah sakit. Kan sama juga gitu. Itu juga menurut saya penundaan sebetulnya. Jadi kalau keluhannya jelas seperti yang kita bahas tadi, yang kita obrolin tadi, langsung cepat bawa ke rumah sakit. Nah, bawa ke rumah sakitnya, saya menyarankan bawa ke rumah sakit yang mampu menangani pasien jantung secara cepat dan tepat. Jadi mesti ada alatnya, mesti ada dokter jantung yang bisa melakukannya. Nanti mungkin kita nggak bahas detailnya di video ini, tapi arahnya nanti pasiennya pasang ring.
Oke. Kalau untuk penanganannya, karena dengan itu terbuka nanti ininya, alirannya ngalir lagi kalau dipasang ring di sini, ya. Nah, itu kita bahas di playlist berikutnya ya, apa maksudnya di video berikutnya. Tapi maksudnya kalau dibawa ke rumah sakit yang juga tidak bisa melakukan itu, tentu buang-buang ini penundaan juga gitu. Jadi sebaiknya memahami bahwa di rumah sakit ini dari sekarang kan kalau dengar-dengar begini kan udah cari di mana rumah sakit yang bisa melakukan itu supaya kalau kena serangan cepat dibawa ke rumah sakit yang bisa menangani seperti itu. Gitu. Intinya jangan ditunda, ya, jangan ditunda. Apapun penundaannya dok ya, termasuk bawa ke klinik misalnya gitu dok. Iya, aduh, saya tidak bermaksud untuk kita nggak bermaksud underestimate klinik, tapi ke klinik situ udah makan waktu perginya. Betul. Jangan-jangan lagi rame antri di situ, mungkin sejam 2 jam kemudian baru ketemu sama dokternya. Dokternya langsung, oh bapak kena serangan jantung, di sini nggak ada alatnya, di sini nggak ada ininya, bawa ke sana ke rumah sakit. Sama juga. Jadi kalau gejalanya khas seperti itu, langsung aja dibawa langsung ke rumah sakit yang bisa. Ya, jadi harus tahu ya. Rumah sakitnya. Nggak semua rumah sakit soalnya setahu saya dok bisa itu ya. Memang nggak semua. Nggak semua punya even di Jakarta juga nggak semua ya. Semua ya dok ya. Dok, wah jadi ngerti banyak nih dok. Saya kan basicnya bukan jantung dok ya. Jadi saya jadi ngerti kenapa sih. Jadi kita kira-kira nih dok, kalau untuk serangan jantung itu gejalanya tadi ada 2 ya dok, yang paling kita gampang ingat. Iya. Yaitu yang pertama kalau nyeri dada, sangat nyeri banget gitu ya. Yang kedua keringetan. Keringet dingin. Ya, bukan keringet kegerahan, keringet dingin. Keringet dingin sekujur tubuh ya dok ya, keringet dingin ya. Dok, boleh satu lagi nggak pertanyaan dari saya dok? Apa sih dok yang bisa bikin itu tersumbat dok? Kenapa jantung? Itu panjang juga ceritanya. Dok, ya? Jadi mungkin kita save buat video berikutnya. Jadi teman-teman nanti kan kita bikin playlist nih ya. Jadi video ini kita mungkin saya rasa udah paham lah sampai yang kita bahas tadi. Jadi kita intinya mungkin saya simpulkan ya yang dari yang kita bicarakan. Yang pertama tadi apa yang dimaksud serangan jantung? Udah jelas ya. Serangan jantung adalah kondisi yang mengancam jantung karena pembuluh darahnya mendadak tersumbat. Nah, gimana gejalanya akibat tersumbat? Nyeri dada yang hebat. Tadi beberapa gejala-gejala yang kita sebutkan tadi, tapi paling penting nyeri dada ditambah dengan keringat dingin yang membanjir. Nah, yang ketiga, kalau sampai mengalami seperti itu, apa yang harus dilakukan? Segera bawa ke rumah sakit yang bisa melakukan pertolongan dengan cepat dan tepat. Jangan ada penundaan. Apapun itu dok, dikerok, ditusuk segala macam, minum ini, jangan pokoknya langsung ke rumah sakit yang punya fasilitas untuk menangani serangan jantung. Oke. Wah, seru guys topik hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa, saya ingetin lagi untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan playlist kita berikutnya. See you in the next video.